Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke. Nah, hari ini bersama kakak kita akan kembali ya, untuk memuji renungan firman Tuhan pada ibadah minggu ini. Kita baru saja merayakan Paskah pada hari Minggu kemarin dan kita mengingat kembali kasih Yesus yang begitu besar. Yesus yang begitu setia, dia mengikuti kehendak Bapa, bahkan setia sampai mati. Sungguh luar biasa, karena Allah kita begitu baik kepada kita semua. Yuk adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian, Allah itu baik. Siap adik-adik? Ayo kita mau puji Tuhan. Sudah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita meneruskan puji-pujian, yuk kita sama-sama dulu berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Ayo adik-adik, siap semua ya? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena pemeliharaan Tuhan kepada kami semua sekeluarga, sehingga kami masih di dalam keadaan yang baik, masih keadaan yang sehat karena pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan juga untuk kasih-Mu yang baru saja kami peringati Hari Raya Kemenangan bagi kami semua. Kami memperingati Paskah, mengingat kembali kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami semua seisi dunia ini. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa, Engkau yang setiap hari memelihara kehidupan kami. Meskipun kondisi saat ini juga masih tidak begitu baik, kami yakin dan percaya kondisi keadaan ini, pandemi ini bisa segera berlalu atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami saat ini datang beribadah kepadamu. Kami mohon pimpinan Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini sampai dengan selesai. Kami siap mendengar, kiranya Roh Kudus boleh mencurahkan, kiranya Roh Kudus boleh memimpin, Kau curahkan sehingga kami semua bisa menyimak dan juga bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Kita tahu Bapa kita begitu setia, ya, bahkan Dia begitu mengasihi kita. Dia telah menunjukkan kasih setianya bahkan sampai dengan mati di kayu salib. Namun Bapa kita bangkit, Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, Dia naik ke surga nanti. Dan Dia sampai saat ini tetap menyertai kita. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita naikkan lagi satu pujian. Bapa, Kau setia.
sangat bersyukur mempunyai Bapa yang setia, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kita akan menyiapkan diri ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian untuk mengiringi firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Yuk, siap-siap semuanya. Kita akan merenungkan firman bersama-sama. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik semua, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Sebelum ibadah, kita menundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami mau beribadah, mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami agar Tuhan yang pimpin, baik hamba-Mu yang berbicara maupun adik-adik yang mendengar, semuanya disertai oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau memberikan firman dengan judul benar atau bohong. Adik-adik bisa membaca firman ini dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, adik-adik, minggu lalu kita bersama-sama merayakan apa? Ya, betul. Ada adik-adik yang bilang Paskah. Nah, boleh kakak tahu kalau Paskah itu kita merayakan apa? Ya, tepat sekali. Paskah itu kita merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, 2 hari sebelum Paskah itu pasti hari Minggu. Nah, 2 hari sebelumnya Sabtu, Jumat. Nah, hari Jumat itu kita merayakan apa adik-adik? Ya, kita merayakan Jumat Agung. Ada yang tahu artinya Jumat Agung itu apa? Jumat Agung itu artinya kita merayakan betapa mulia dan betapa agungnya kasih Allah Bapa kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita semua diselamatkan. Kita semua boleh beroleh keselamatan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus itu dikubur, orang-orang Farisi dan para imam datang menghadap kepada Pilatus. Mereka meminta kepada Pilatus agar kubur Yesus untuk dijaga. Kok bisa ya dijaga ya adik-adik? Apa lazim nggak kalau kuburan itu dijaga? Nah, ternyata para imam dan orang-orang Farisi itu mereka mengingat perkataan
Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus berkata dia akan bangkit. Akhirnya Pilatus memberikan beberapa serdadu penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Bahkan kuburan itu diberi meterai. Apa itu meterai? Dicap supaya legal, tidak boleh orang mengganggu gugat. Nah, pagi-pagi benar pada hari pertama di minggu itu, ya. Jadi berarti hari Minggu. Berarti hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati disalib. Ada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, menengok kubur Yesus. Antara lain Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka datang bersama-sama membawa rempah-rempah. Tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa, yang dahsyat. Nah, setelah gempa lalu datang seorang malaikat Tuhan menggulingkan batu yang besar itu dari kubur Yesus, dan dia duduk di atas batu itu. Malaikat itu bersinar-sinar wajahnya, bahkan pakaiannya pun berkilau-kilau, ya. Nah, para penjaga tahu nggak? Tahu para penjaga. Para penjaga tuh melihat yang keadaannya gempa, lalu melihat malaikat yang bersinar-sinar bisa menggulingkan kubur Yesus. Mereka kaget, bahkan mereka gentar, ketakutan. Lalu perempuan-perempuan yang datang ke situ lihat nggak? Lihat. Mereka juga terkejut, ya, tentunya. Oleh karena itu, malaikat itu berkata kepada para perempuan itu, "Jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu, kan? Nah, Yesus yang disalib itu tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Sekarang ia menunggu di Galilea. Beritahu kepada semua murid-murid Yesus itu." Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan para perempuan itu, dan dia mengatakan, "Jangan takut. Aku sudah bangkit dan aku akan menuju ke Galilea. Beritahu kepada saudara-saudaraku bahwa aku menunggu di Galilea dan mereka akan melihat aku." Wah, adik-adik, ya, semua perempuan-perempuan itu yang meskipun takut, tapi mereka bersukacita karena tahu Tuhan Yesus itu bangkit, dan mereka cepat-cepat, ya, berlari untuk menemui murid-murid Tuhan Yesus. Sementara para perempuan itu pergi menemui murid-murid Yesus, para penjaga itu juga mereka pergi cepat-cepat dengan rasa takut, tidak dengan sukacita. Mereka pergi ke kota. Mau apa ke kota? Menemui para imam dan mungkin orang-orang Farisi. Nah, di sana mereka bertemu dengan para imam kepala. Para penjaga itu bercerita apa yang segala sesuatu yang mereka lihat, apa yang terjadi. Ada gempa dahsyat yang mereka alami. Bahkan mereka melihat ada malaikat yang menggulingkan kubur Yesus itu, batu kubur Yesus itu, dan mereka tahu malaikat itu berkata, Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu para imam menemui tua-tua, berunding apa yang sudah dikatakan para penjaga ini. Mereka berunding bersama-sama. Lalu para imam ini menyediakan sejumlah uang besar. Buat apa, ya? Ternyata uang itu mau diberikan kepada para penjaga. Loh, kok para penjaga diberi uang? Nah, ternyata uang itu dipakai oleh para imam untuk menutup mulut para penjaga. Dengan kata lain, menyuap, ya, menyuap para penjaga, agar para penjaga itu tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi mereka, para imam itu menyuruh para penjaga agar mereka berkata. Malam-malam murid Yesus itu datang. Ketika para penjaga tertidur,
mereka mencuri mayat Yesus. Jadi berita kebangkitan Yesus itu diganti oleh para imam ini dengan berita yang bohong. Nah, adik-adik, benarkah seperti itu? Ternyata para imam itu mengarang cerita yang tidak benar alias bohong. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah para penjaga itu menolak uang yang diberikan, lalu mereka juga menolak untuk tidak berkata yang bohong? Atau sebaliknya, para penjaga itu menerima uang, lalu mereka juga berkata yang tidak benar? Nah, adik-adik ya, dalam Matius 28 ayat 15 dikatakan, mereka menerima uang itu dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh para imam. Dan cerita yang mereka lakukan itu, yang mereka buat, menyebar begitu rupa sehingga banyak orang mendengar. Bahkan orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Yesus itu tidak bangkit, dan berita itu sampai sekarang mereka percaya. Nah, adik-adik, orang yang berkata bohong itu akan menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Dan apa yang tidak baik itu kalau terus-terusan dikatakan, tentu akan makin meluas kemana-mana, akan makin menyebar sampai berita itu sulit untuk di-stop. Ya, nah ada cerita zaman dahulu kala ada seorang kakek. Ya, seorang kakek ini ingin mengajar dan katanya menghukum cucunya yang sudah berkata tidak benar sehingga merugikan banyak orang. Kakek itu berkata, ambil bantalmu. Zaman dahulu bantal tidak dari busa ya adik-adik, tapi dari bulu angsa, dari kapuk, bahkan ada dari pasir ya. Nah, lalu cucunya mengatakan, buat apa kek aku ambil bantalmu? Lalu kamu buka bantalmu. Nah, lalu kamu naik ke atas rumah. Mungkin rumahnya ada lotengnya ya. Nah, atau ke atap rumah ya. Lalu kamu keluarkan isi dari bantalmu itu. Nah, lalu cucunya ini melakukan apa yang dikatakan oleh kakeknya. Dia keluarkan tuh isi bantalnya, entah bulu angsa, entah kapuk atau pasir. Nah, pada waktu ada angin, bulu angsa itu bagaimana adik-adik? Terbang ya kemana-mana. Nah, lalu cucunya berkata, kayak aku sudah lakukan. Lalu kakeknya berkata, sekarang kamu kumpulkan kembali tuh bulu angsa atau kapuk atau pasir itu. Cucunya mengatakan, ya nggak bisa lah. Tentunya itu sudah terbawa angin entah kemana. Itu harus dimasukkan lagi ke dalam bantalnya supaya dia bisa pakai bantalnya. Nah, pesan apa yang kita bisa lihat? Ternyata kalau kita berkata sesuatu baik atau buruk itu dapat menyebabkan ada akibatnya. Kalau perkataan yang baik tersebar kemana-mana tidak masalah. Tapi kalau perkataan yang tidak baik, yang bohong, itu tersebar kemana-mana, itu akan mengecewakan orang, ya, menyakiti hati orang, bahkan bisa mencelakakan orang. Nah, itu akan mempengaruhi sekali. Jadi berarti adik-adik, kalau kita berkata yang tidak baik, sangat berarti buat orang lain. Apakah itu menjadi baik atau buruk? Tentunya akan jadi buruk. Pada saat sekarang ini, orang akan mengenal perkataan yang buruk itu dengan kata lain, perkataan hoax, ya. Nah, adik-adik, kalau hoax itu tentunya tidak baik, ya. Bisa mengecewakan, bisa merugikan orang, bahkan mencelakakan. Kita berkata baik atau buruk adik-adik, itu suatu pilihan, ya. Nah, pilihan apa yang kita mau lakukan? Tapi kakak percaya, adik-adik, kakak, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tentunya tidak akan
berkata yang buruk. Karena perkataan yang buruk lalu dikemas dengan begitu rupa akan menyebabkan hal yang tidak baik dan menyebar kemana-mana, akan merusak. Nah, adik-adik, ada 3 alasan mengapa kita harus berkata baik, berkata benar, ya. Nah, alasan yang pertama, kita adalah saksi-saksi iman yang harus berani menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tidak seperti serdadu-serdadu penjaga, mereka jadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak berkata benar. Mereka berkata yang bohong. Nah, kalau kita berkata benar, maka ada banyak orang yang kalau percaya kepada Tuhan Yesus tentu akan diselamatkan. Tapi kalau kita berkata bohong, maka banyak orang yang tidak percaya, mereka tidak diselamatkan. Mereka jadi tersesat. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus berkata benar? Berkata benar itu kalau kita lihat dari Roma 9 ayat 6 mengatakan, tetapi firman Tuhan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang gagal. Nah, berarti rencana Tuhan itu semuanya akan tergenapi. Contohnya, rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia itu sudah ada beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Tuhan sudah merencanakannya. Apakah gagal? Meskipun banyak halangan, rintangan, sejak Tuhan Yesus lahir pun sudah ada halangan rintangan. Pada waktu Yesus umur 2 tahun, Herodes marah besar mengetahui ada raja yang baru. Dia membunuh semua bayi-bayi. Tapi rencana Tuhan tidak gagal. Tuhan tetap menggenapi rencananya itu dengan baik. Sampai Tuhan Yesus itu bisa mati di kayu salib, bangkit menyelamatkan hidup kita. Artinya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang ketiga, kita harus berkata benar. Karena firman Tuhan itu adalah janji. Janji yang Tuhan mau berikan kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 9 ayat 6. Nah, ayat 9 maaf. Roma 9 ayat 9. Tuhan berjanji akan memberikan anaknya yang tunggal agar kita semua diselamatkan. Apakah Tuhan menepati? Menepati janjinya karena Ia begitu berkuasa dan mengasihi hidup kita semua. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka bersukacita karena mereka mengalami janji Tuhan. Tidak seperti imam-imam atau para penjaga, ya, mereka tidak tahu akan janji Tuhan sehingga mereka takut, gentar dan memberitakan kabar bohong. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Nah, ingat, yang pertama, kita adalah saksi iman yang berani untuk memberitakan kebenaran. Yang kedua, kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak ada yang gagal. Yang ketiga, firman Tuhan berisi janji yang setia akan Tuhan lakukan buat kita. Nah, adik-adik, mari kita berkata benar. Mari kita melakukan juga hal-hal yang benar, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita supaya kita dibebaskan dari segala dosa, dan Tuhan Yesus bangkit menang sehingga kita juga sebagai anak-anak Tuhan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur, yang tumbuh dan berbuah di dalam hati kita masing-masing. Ya, kita selalu bertekad untuk mengucapkan sesuatu yang benar, ya. Karena sesuatu yang benar itu adalah baik. Ingat, baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Yuk,
kita juga mau tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, ya, kebangkitan Tuhan, dan kita terus akan beritakan kemana-mana. Jangan pernah lelah. Yuk kita naikkan satu pujian untuk merespon firman Tuhan ini. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Ya, mari kita siapkan seperti biasa. Nanti persembahannya silakan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan nanti kepada mama papa. Untuk selanjutnya nanti akan diserahkan ke gereja. Ya. Oke, kita siapkan persembahan kita, dan mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
sebagai alatku seumur hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jadi, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul dan doa-doa syafaat lainnya. Mari adik-adik kita kembali berdoa, tundukkan kepala dan melipat tangan. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang boleh terkumpul. Biarlah persembahan yang sedikit ini juga boleh tetap dipakai oleh Tuhan melalui para pekerja di gereja yang ada. Kami yakin dan percaya seberapapun persembahan yang kami persembahkan akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat dan berkenan di hadapan Tuhan apabila kami memberikannya dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan buat persembahan boleh terkumpul. Engkau yang telah juga memberkati kami semua, orang tua kami dalam pekerjaan, dalam usaha, sehingga kami juga memperoleh berkat daripada Tuhan. Dan berkat-berkat yang kami peroleh kami juga boleh kembalikan kembali kepada gereja untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah yang mungkin dalam waktu dekat akan kembali bertatap muka. Biarlah Tuhan kiranya juga boleh tetap menolong, menjaga setiap kami supaya kami juga boleh bersekolah dengan rasa aman yang tinggi karena pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan juga kiranya menolong setiap mereka yang mempersiapkan untuk sekolah tatap muka nantinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua sekeluarga, baik kami yang sudah menerima vaksin ataupun yang belum menerima vaksin. Orang tua kami, biarlah Tuhan tetap menjaga dan melindunginya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga rindu untuk kembali beribadah kepadamu. Untuk itu Tuhan kiranya boleh mengumpulkan kami kembali pada minggu yang akan datang untuk kami beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak
selesai. Sampai jumpa kembali minggu depan pada ibadah minggu di GKI Taman Cibunut. Shalom, adik-adik semua, sehat selalu. Tuhan memberkati. Yesus